Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan merupakan bulan suci bagi umat Islam dan bulan yang sangat diistimewakan. Apa dan bagaimana? Mari kita kaji. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ayo orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana diwajibkannya puasa terhadap kaum-kaum sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Di sini dijelaskan tentang wajibnya berpuasa, yaitu surat Al-Baqarah surat ayat 183. Secara umum ini adalah dalil tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Tapi di sini, di dalam ayat ini khusus untuk 183 ini banyak keterangan sebetulnya, bukan hanya kewajiban berpuasa, bahwa banyak keterangan-keterangan tentang banyak hal. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, jadi diwajibkan kepada orang Islam. Dan ini turunannya, keterangannya itu ada syarat wajib, syarat sah puasa, syarat wajib puasa itu dengan iman. Kalau nggak beriman, bukan orang Islam yang nggak wajib gitu. Tapi bukan berarti nggak wajib nggak dosa, ya jelas itu koridornya beda antara umat Islam dan non Muslim. Jadi yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, ini menjelaskan bahwa diwajibkan kepada orang yang beriman. Kemudian setelah menjelaskan di ayat tersebut, setelah menjelaskan tentang kewajiban puasa, di akhir ayatnya menjelaskan la'allakum tattaqun, khusus untuk puasa Ramadan ya. Intinya puasa Ramadan ini ada bagian keterangan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 188. Ini menerangkan tentang bulan Ramadan intinya ya. Jadi ada yang menerangkan yang pertama tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua menjelaskan bahwa puasa di bulan Ramadan itu agar kita bertakwa. Kadang orang bertanya, ya banyak bertanya, bahkan dulu ada lagunya, ada anak bertanya kepada bapaknya tentang untuk apa puasa gitu. Ya ini jawabannya ada di Al-Quran, la'allakum tattaqun, untuk bertakwa. Jadi untuk predikat takwa itu susah sebetulnya ya. Dan kadang ada sebagian orang nanya lagi, buat apa takwa? Ini jawabannya sebetulnya di luar koridor tentang puasa, tapi oke lah, akan saya jawab sekarang ya. Untuk apa takwa? Dalam surat At-Tolak ayat 2 ayat 3 ada, "May yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi barang siapa orang yang bertakwa itu akan diberikan solusi dan rezeki. Jadi ya sudah cukup, itu melebihi dari esensi kita hidup itu. Hidup itu untuk apa sih gitu? Itu jawabannya apa sebuah takwa, untuk apa takwa, itu jawabannya ya. Ini nggak usah banyak lebar-lebar, ini menjelaskan untuk masalah Ramadan. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 184 yang tadi saya sudah jelaskan bahwa tentang Ramadan, puasa dan lain sebagainya, ini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Untuk 183 tadi menjelaskan tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan untuk apa puasa, la'allakum tattaqun. Kemudian 184 itu adalah menjelaskan tentang dibolehkannya untuk tidak menjalankan puasa Ramadan tetapi harus menggantikannya di hari yang lain, atau bagi sebagian orang yang sakit, apalagi yang sakit parah ataupun secara fisik atau apapun tidak mampu untuk berpuasa, jadi membayar fidyah. Itu ada di 184 ayat 184. Perhatikan ya. Jadi maksudnya begini ya, yang ingin saya sampaikan adalah
tentang ayo kita kaji Al-Quran bareng. Jadi tahapan Al-Quran itu ada beberapa tahapan. Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua memahami Al-Quran, yang ketiga mengamalkan isi Al-Quran, yang keempat mengajarkan isi Al-Quran. Jadi kalau kamu sekedar membaca aja boleh dapat pahala, ada keterangannya, ada dalilnya bahwa satu ayat saja itu bernilai 10 kebaikan. Tapi kalau hanya sekedar membaca, sangat disayangkan sekali kamu nggak ngerti apa yang kamu bacakan, kamu nggak ngerti firman Allah dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah itu apa, kan sayang gitu ya. Walaupun membaca dapat pahala, tapi sangat disayangkan sekali kalau kamu hanya sekedar membaca. Jadi cobalah kamu baca Al-Quran supaya dapat pahala juga, kamu pahami isi Al-Quran dan baca terjemahannya. Kemudian kamu amalkan itu apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Salah satunya tadi surat Al-Baqarah ayat 153 tentang puasa. Ketika dalam Al-Quran, dalam ayat tersebut Allah perintahkan supaya kamu bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, berpuasa. Jadi kamu mengamalkan firman Allah, ayat Allah, kamu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika kamu sudah bisa sampai dengan fase mengamalkan Al-Quran, kamu bisa untuk mengajarkan kepada orang lain. Ya jelas mengajarkan itu kan bagi orang yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya mungkin bahasanya tadarus ya, tadarus saling belajar mengajar, tadarus bahasanya. Kalau umpamanya level usia, biasanya yang udah lanjut itu yang senior ngajarin ke junior. Kalau umpamanya sama-sama senior ya tadarus lah, belajar bareng yuk. Ini kok ada beberapa pemahaman yang berbeda. Tadarus ya. Itu tentang 183 tentang udzur ya, tentang udzur berpuasa. Kemudian 185 ini menjelaskan tentang bulan Ramadan juga, yang di dalamnya ada turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzina anzala fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan di dalamnya turun Al-Quran. Jelas ini adalah sebuah perwakilan ya, ayat perwakilan tentang yang 183 sampai 188 yang menjelaskan bahwa ini tentang bulan Ramadan. Jadi walaupun tadi 183 menjelaskan kutiba alaikumusiyam, tidak menjelaskan kutiba alaikumusyamu Ramadan, tidak. Tapi jelas ini tentang Ramadan karena ada kaitannya dengan ayat 185 ini. Syahrul Ramadan ya, itu jelas ya. Jadi, kalau 185 ini menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, tapi ini ada erat kaitannya dengan ayat yang tadi karena emang ini satu bagian ya, satu bagian ayat 183 sampai 188 itu tentang Ramadan. Kemudian ada selanjutnya ayat 186 itu menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya Allah itu dekat. Ini secara simpel bahwa di bulan Ramadan ini penuh berkah, rahmat dan ampunan karena Allah itu dekat sekali. Jadi karena rentang ibadahnya panjang dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ketika ibadahnya itu diisi dengan ibadah lagi, makanya benar-benar sangat berlimpah. Dijelaskan dalam surat ayat 186 ini, Pak ini qaribun, sesungguhnya Allah itu dekat ketika gimana gitu, ketika kamu beribadah dan di dalam ibadah kamu ibadah lagi. Contohnya puasa ya, umpamanya udah jelas dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu kamu ibadah puasa. Kemudian di dalam ibadah puasa itu kamu baca Quran, kamu memahami Al-Quran, kamu tadarus Quran, kamu kaji Quran dan sholat juga. Jadi wah, pahalanya makanya di dalam doa disebutkan bahwa puasa itu milik Allah dan Allah yang akan menentukan pahala puasa tersebut. Jadi ini menandakan bahwa kualitas puasa ini akan berbeda-beda, jelas akan berbeda-beda. Jadi gambaran gampangnya seperti ini.
Kalau sholat itu sendirian pahalanya 1 derajat, itu juga kalau benar kata dia. Kalau berjamaah 27 derajat, itu kan ada ukurannya ya. Kalau puasa nggak ada. Dalam artian begini, nggak ada ukuran pahala puasa itu berapa. Kalau umpamanya pahala puasa itu benar dan bagus, diisi dengan berbagai ibadah yang begitu agung, pahalanya sangat tak terhingga. Tapi kalau umpamanya puasanya nggak benar, ya sama aja. Dalam sebuah keterangan, cuma capek menahan lapar, haus lapar gitu. Tapi kamu nggak dapat pahala apa-apa, itu sayang. Kalau ada yang seperti itu ya, ada. Makanya puasa ini antara antara gampang-gampang susah lah gitu ya. Cuman kalau sekilas cuma nahan doang lah, nahan haus lapar sama nafsu kita. Tapi beratnya, apa benar yang kita lakukan itu dapat pahala? Itu ayat 186, kemudian 187 ini menjelaskan, di dalam ayat 187 menjelaskan tentang bolehnya hubungan suami istri di malam hari dan waktu berpuasa. Ini jadi 187 itu ada menjelaskan tentang waktu berpuasa yang kalau ditafsirkan ini adalah terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu ayat 187. Sampai dengan 188 tentang harta ya, tentang mungkin ada kaitannya dengan berzakat, berbuat kebaikan dengan harta kami bulan Ramadan, ataupun di akhir Ramadan yang diakhiri dengan Syawal, dengan zakat fitrah. Ini makanya hal ini dijelaskan dalam ayat 188. Jadi kesimpulannya, tentang Ramadan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188 tentang kewajiban puasa, tentang bagaimana untuk apa puasa, tentang siapa saja yang diwajibkan berpuasa, waktu puasa, kemudian diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan uzur-uzur tertentu. Kemudian pahala puasa ini jelas dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Oke, begitu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.